Halo Libra, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Mei 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, bila ada energi atau pesan tidak cocok dengan kamu, itu juga menandakan adanya vice versa ya, atau energi bacaan ini bolak-balik ya. Oke, ada the Hermit, the World, Five of Swords, King of Wands, the Hierophant, Eight of Swords, the Chariot. Oke, saya ngelihat kamu sepertinya mendapatkan berkah. Ada ini titik puncak di mana kamu memperoleh keberuntungan, promosi, ada yang melakukan perjalanan, ya, bisnis, travel, atau kamu melakukan seminar atau ya yang berhubungan dengan usaha ya. Tapi ada di sini melibatkan perjalanan antar kota, antar negara juga ada di sini ya. Di satu sisi kamu juga ada semacam self correction atau mengoreksi diri sendiri, yang belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang kamu lakukan ya di dalam bekerja atau di dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu ada yang sepertinya ketemu nih dengan bisa jadi dengan customer atau partner kerja kamu ya, atau bisa jadi ini adalah orang terdekat kamu, bisa pasangan ataupun teman kamu sendiri nih ya, yang vibrasinya ini selalu bertentangan ya. Bisa dikatakan mungkin bukan selalu bertentangan, tetapi di minggu ini ini menjadi persoalan ya. Ada hal-hal yang bertentangan di sini yang membuat kamu menunjukkan otoritas, power, atau kebolehan kamu ya. Ada semacam ego, ada pride ya, ada keberanian di sini menurut saya ya, mengambil risiko ya lewat Five of Swords ini tadi ya. Ada vibrasi yang gak sefrekuensi, kamu rela menyingkirkan yang gak sevibrasi dengan kamu gitu. Ibarat kamu punya usaha nih gitu ya, usaha bersama dengan beberapa orang misalnya yang investasi di sini. Kamu akan rela kehilangan investasi kamu di sini asalkan kamu nggak berada lagi di lingkungan yang tidak sehat bagi kamu, atau di lingkungan pertemanan kamu akan rela kehilangan pertemanan, putus hubungan dengan seseorang yang dahulunya dekat dengan kamu, atau bisa jadi ini customer kamu, kehilangan customer, tapi kamu relakan aja gitu ya, daripada terus ribut atau kita nggak cocok ya, ngapain dipaksain, semacam gitu tuh di sini ya. Ya, ada King of Wands ya. Untuk King of Wands ya, saya ngeliat ini ada semacam komitmen, pendirian, atau ini sosok energi yang sangat mendominasi ya. Sangat ambisius juga ada, tapi ada semacam dorongan-dorongan amarah yang sewaktu-waktu bisa muncul dari sini nih gitu. Ada sikap mendominasi seperti diktator, tapi saya nggak bisa mengatakan ini sepenuhnya nggak baik gitu ya. Tapi dia memiliki sesuatu yang dia banggakan dari dalam dirinya sendiri ya. Bisa jadi karena dia memang adalah sosok yang kreatif, yang sangat bekerja keras, atau diberikan talenta yang bisa dia gunakan untuk menghasilkan karya yang membuat dia memperoleh keberuntungan terus di setiap
jejak karirnya semacam gitu. Ini bisa jadi kamu, bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu, atasan kamu, atau orang yang gak sevibrasi sama kamu, ya bisa jadi pasangan kamu, ya. Ini energi Sagittarius, Aries, Leo. Ya, ada juga di sini The Hierophant nih, gitu. Beberapa di antara kamu ada yang bekerja di badan korporasi, ya, perusahaan korporasi, perusahaan-perusahaan publik. Ada juga ini pegawai, ya, pegawai negeri. Ya. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya masih kuliah, ya. Kuliah di universitas milik negara. Ya, ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa terjebak, terisolasi. Posisi kamu sepertinya terjepit gitu. Jadi ketika posisi kamu dalam keadaan kejepit nih, kamu nggak tahu harus berbuat apa, ya. Dan alhasil tindakan atau keputusan akhir yang kamu lakukan adalah kamu ibarat one way ticket gitu. Kalau misalnya kita dikasih one way ticket pergi ke Mars, artinya siap mati kan gitu ya. Siap menerima risiko apapun yang terjadi di dalam perjalanan itu gitu ya. One way ticket ini. Gak ada tiket balik gitu. Jadi untuk beberapa di antara kamu mungkin akan berselisih paham dengan orang-orang tertentu. Ya, ini one way ticket. Ya, kamu nggak akan mau kembali lagi ke situ gitu ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu bisa jadi berselisih paham dengan atasan kamu gitu ya. Tapi di sini saya ngelihat kamu udah nothing to lose gitu. Kalau misalnya hilang pekerjaan juga ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya putus hubungan sama kamu juga ya udah nggak apa-apa gitu. Saya ngerasa energinya seperti itu ya, one way ticket atau nothing to lose gitu. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Libra ya. Libra. Oke, untuk Libra ada The Hangman, ada Ace of Swords, ada Ace of Cups, The Fool, ya, ada Knight of Wands, Six of Pentacles, dan juga ada Two of Pentacles. Iya, saya ngelihat kamu di sini sepertinya berperan di dalam lingkungan pekerjaan dengan ini orang yang tidak sevibrasi dengan kamu. Peran antara kamu dengan customer bisa juga ya. Ya, baik kamu di sini sebagai owner dari bisnis ataupun kamu customer. Kok saya ngelihat ini Six of Pentacles ini lebih ke customer. Kalau kamu adalah seorang pebisnis ya, Six of Pentacles di sini adalah customer. Dan kamu ngerasa terjepit keadaannya melakukan transaksi ataupun ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa situasi ketika ketemu dengan energi ini kamu nggak cocok gitu, selalu bertentangan. Ya, ada sewaktu-waktu ya kamu akan melakukan tindakan yang impulsif di minggu ini. Ya, ini masih belum pasti apakah kamu akan kehilangan ini orang, ibarat pelanggan atau tidak ya, tergantung nih. Ibarat kamu udah emosian banget itu dari dalam gitu ya, tapi kamu berusaha untuk menahan itu di sini. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu dealing sepertinya dengan anggota keluarga. Ya, keadaan kamu sekarang masih terjepit gitu ya, agak susah di bagian keuangan,
tetapi kamu dituntut untuk memberikan uluran tangan terhadap keluarga. Ya, itu yang membuat kamu ngerasa bertentangan dengan hati kamu gitu ya. Tapi sepertinya mau nggak mau kamu harus mencari jalan keluar di sini nih gitu. Ya. Saya juga melihat di sini ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan Sagittarius, Aries, Leo. Ya, ada juga Virgo. Ya, dan saya ngelihat energi ini sepertinya seperti ajas manfaat gitu ya. Dia memanfaatkan keluguan kamu atau inosensinya kamu untuk memenuhi kebutuhan dia. Ya, padahal dia menggunakan uang yang dia dapatkan dari kamu untuk bersenang-senang, untuk berleha-leha. Ya. Sebaliknya ya, energi ini juga bisa vice versa ya. Bisa jadi kamu di sini yang memanfaatkan. Ada juga beberapa di antara kamu sering ini memberikan informasi, pandangan, atau jalan keluar untuk setiap persoalan terhadap seseorang yang dealing dengan kamu, atau bisa jadi dengan situasi ini ya, usaha atau lingkungan pekerjaan kamu, atau ke partner bisnis, partner kerja kamu selalu ini memberikan uluran tangan gitu. Tapi kamu yang ngebantuin, kamu yang ngasih jalan keluar, tapi kamunya jadinya yang kejepit posisinya gitu. Ya, sewaktu-waktu ketika ada tindakan kamu yang salah, jadi itu diperlebar, makin dipersalahkan oleh orang yang dealing sama kamu di sini gitu. Ya, orang yang dealing sama kamu di sini bener-bener cara pandangnya, backgroundnya, ya tujuannya, visi misinya berbeda dari kamu gitu. Jadi apa-apa ini selalu bertentangan. Ya, ketika kamu ada salah sedikit aja, ini langsung diperlebar gitu ya. Ini jangan sampai terjadi ada tindakan-tindakan impulsif yang merugikan diri kamu sendiri. Ya, jangan ada kesalahan yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjatuhkanmu lebih dalam lagi, seperti memojokkan kamu gitu ya. Ya, oke, saya akan membuka. Ini ada bottom of the deck kamu, ada Justice nih ya. Ada Four of Wands. Ya, kalau ingin bahagia harus lebih mengutamakan pikiran yang rasional, objektif di dalam menilai setiap tindakan orang lain, masukan-masukan orang lain terhadap kita. Ya, bisa jadi di sini nih ya, ada pandangan-pandangan dari energi yang bertentangan dengan kamu, baiknya itu disikapi secara bijaksana. Apakah memang pandangan atau sikapnya terhadap kamu objektif? Ya, kamu juga perlu menelusuri itu kalau mau menjadi pribadi yang balance atau objektif. Ya, harus bisa juga mengakui kesalahan diri sendiri. Kalau misalnya kamu yang salah, lantas ada orang lain yang menentang kamu, harus mampu untuk mengakui kesalahan diri sendiri juga gitu ya. Ya, ini akan ngebantu kamu menjadi sosok yang bertumbuh semakin dewasa, humble, rendah hati gitu ya. Kalau kita rendah hati, akan banyak nih uluran-uluran tangan, ya, atau banyak orang yang akan menyukai kita. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Libra ya. Iya. Pilihlah salah satu kartu yang tersedia di sini berdasarkan suara hati kamu, dan kartu yang kamu ambil akan mewakili energi yang kamu miliki, apakah positif, negatif, atau 50-50. Langsung aja mulai dari yang pertama ya, cepatnya aja.
Oke, ada strength, personal power and assertiveness portrayed with kindness, compassion that brings about forgiveness, realizing that you are stronger than you knew. Ya, kalau ada strength di sini, ini juga berkaitan dengan self pride ya atau berhubungan juga ini dengan rasa kepercayaan diri, kesombongan, kepercayaan diri yang terlalu berlebihan. Ini bisa membuat kita menjadi sombong. Ya, atau ngerasa lebih power dibandingkan oleh orang lain. Kadang ketika kita sudah berada pada puncaknya ya, kita mampu menyingkirkan orang lain gitu ya. Bahkan teman sendiri pun kita mampu menyingkirkannya jika tidak dibutuhkan lagi. Tetapi untuk positifnya ya, ini bisa 50-50 ya. Untuk hal yang positifnya ya, personal power ataupun rasa kepercayaan diri ini merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan ya, untuk memperoleh popularitas juga. Apalagi kalau kamu adalah content creator, dibutuhkan rasa percaya diri yang besar, keberanian yang besar ya. Personal power itu adalah baterai. Kalau nggak ada baterai nggak hidup gitu ya. Cuman untuk strength di sini, makanya saya mengatakan ada positif negatifnya. Tergantung kamu mengontrol diri kamu, mengontrol sikap pikiran kamu terhadap lingkungan kamu berada ya. Bisa nggak kamu menahan emosi ketika kamu dealing dengan orang yang berusaha untuk memojokkanmu misalnya? Berapa persen kadar kemarahan itu harus dikeluarkan gitu. Jadi ada semacam persentase yang sudah mampu kamu ukur kadar yang pasnya ya, sesuai dengan pokok permasalahannya gitu. Artinya di sana kamu mampu menahan diri ya. Oke, saya melihat ini 50-50 ya. Oke, yang kedua ada awakening, a temporary pause for reflection and insight, and awakening where you see things in a whole new light, embrace your own uniqueness, charitable action ya. The Hangman harus berani nih menjadi sosok yang berbeda ya, berbeda tetapi menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya, bukan seseorang yang terbawa ego yang berlebihan atau terbawa situasi emosional ya. Jadilah seseorang yang lebih positif ke depan ya, terbuka terhadap hal-hal baru, terbuka terhadap perbedaan-perbedaan seperti yang saya katakan tadi ya. Bisa jadi hal yang membuat kamu bertentangan dengan seseorang yang dealing di sini nih ya, karena ada hal-hal yang merupakan prinsip kamu yang kamu percayai, kamu berpegang teguh akan hal itu gitu ya. Cara pandang kamu terhadap sesuatu berbeda dengan cara pandang seseorang yang dealing sama kamu di sini nih. Ini yang membuat nggak pernah ketemu ya. Alhasil bisa jadi kedepannya ini saling ingin menjatuhkan gitu ya kan. Nah, coba di sana kamu evaluasi diri, self correction gitu ya. Apa kira-kira yang membuat yang dealing sama kamu itu enggak cocok sama kamu gitu. Coba dikoreksi dari diri sendiri dulu gitu. Nah, setelah kamu udah melihat plus minusnya di sana, apakah minusnya dari kamu dan kamu bisa jujur ya, kalau ada kesalahan di sana yang kamu lakukan, kamu bisa jujur terhadap diri kamu sendiri. Dari sini sudah cukup membuka pintu kedewasaan itu bagi kamu nantinya gitu ya. Oke. Ini saya ngelihat ini kurang ini ya, kurang baik gitu ya. Situasi bisnis, usaha,
kurang berjalan lancar juga di minggu ini untuk kamu yang mengambil energi ini. Oke, yang ketiga ada Page of Cups, sensitive, open-hearted, inexperienced, moody messages regarding relationships, new emotional experiences, a romantic encounter, social invitation, or even heightened psychic abilities. Ya, saya ngelihat ini energinya bisa 50-50, tergantung dari kontrol emosi kamu. Ketika kamu mampu mengontrol emosi kamu, kamu akan memperoleh hati yang damai. Tetapi ketika kamu tidak mampu mengontrol sikap ataupun emosi kamu terhadap masalah yang muncul di sini, ya tentunya suasana hati kamu akan nggak baik gitu ya. Jadi diperlukan di sini ketenangan hati, pikiran, ya diperlukan kontrol untuk emosi. Ya, ini terlalu power soalnya. Saya ngelihat di sini energi untuk Libra di minggu ini sangat power sekali. Apalagi kamu-kamu nih yang udah independen ya, secara finansial punya usaha sendiri gitu ya. Powernya itu, pride-nya itu muncul di minggu ini gitu. Jadi sepertinya ini merupakan stage ya, atau seperti babak atau chapter di mana kamu dealing dengan pride-nya kamu gitu. Pride kamu itu di sini sedang diuji. Ya, seberapa mampu kamu bisa seimbang, menjadi sosok yang seimbang di sini. Seberapa mampu kamu bisa bersikap objektif, realistis atau profesional di dalam merespon setiap vibrasi-vibrasi yang kurang cocok sama kamu. Ya, ada two of pentacles di sini. Artinya perspektif di sini ya tidak ada yang pasti. Tergantung kamu di dalam mengontrol emosi kamu, sikap kamu gitu di minggu ini ya. Saya hanya bisa memberikan gambaran di sini, tapi kunci kontrol itu ada di tangan kamu sendiri. Ya, intinya saya udah kasih tahu di sini. Kamu dealing dengan pride di minggu ini, pride-nya kamu. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.